Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan pada hari yang kudus ini. Tuhan memberi kita hari yang cerah, ya, secerah hati kita untuk bertemu dengan hadirat-Nya pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersaat teduh. Kami mau fokuskan hati kami saat ini Tuhan, di tempat ini hanya untuk-Mu. Dan biarlah Engkau memandang hati setiap kami ya Bapa, yang datang dengan penuh kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu secara pribadi. Dan inilah firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 yang mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembis sabuk dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami yang kedua ini dalam tangan kasih-Mu. Mari Engkau yang ambil alih semua pelayanan kami pagi ini. Engkau yang menguasai setiap hati kami ya Bapa. Kami rindu bersukacita, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kami tanggalkan segala beban pergumulan kami di bawah kaki salib-Mu. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah sungguh berkuasa atas hidup kami. Mampu mengatasi segala apapun yang ada di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sudah siapkan berkat-berkat-Mu untuk kami, dan lawatan yang baru menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Mari kita lihat, kita nikmati, kita rasakan betapa kebaikan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Kasih setianya yang selalu baru setiap pagi membuat kita sungguh-sungguh rindu datang kepadanya. Berikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Dia. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Yesus. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan.
seperti-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau heran. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar lebih lagi dalam hidup kami. Amin. Kita nyanyi pujian ini. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, maka tidak ada artinya apa-apa. Pagi hari ini kita mau menjumpai Tuhan, berjumpa dengan firman-Nya. Sebab dengan firman-Nya kita semakin melihat. Kita akan semakin dibuatnya terkagum-kagum. Amin. Apa yang kita peroleh saat ini, semua kebaikan ini adalah karya Tuhan yang indah. Dan Tuhan selalu memberi kesempatan yang baru. Kami datang kepada-Mu, Tuhan. Ini hati kami. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi, Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, dan karya tangan
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari kegemamu, dan ku ingin mengenalmu. Tuhan, lebih dalam dari padaku pernah. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari kegemamu, ada untuk mencari kegemamu, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Katakanlah isi hati Bapa di sorga untuk mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau luruskan di dalam hati kami, apa yang Tuhan mau tambahkan menjadi pengalaman baru belajar dari firman. Berbicaralah kepada kami, berkatilah kami dengan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, telinga kami, dan Roh Kudus, ini waktu-Mu untuk menyatakan kehendak Bapa. Dan kami dapat mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada pagi yang indah ini. Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita selama 1 minggu, menjaga kita dengan segala anugerah dan kebaikannya. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita lanjutkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 42. Kita sudah membaca minggu lalu ayat 35 sampai 39, dan sekarang kita masuk di ayat 38 sampai dengan 42. Kalau sudah menemukan, amin. Saya bacakan demikianlah firman Tuhan ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Amin. Saudara-saudara, di ayat ini kita melihat dua calon murid yang kemudian dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi murid yang pertama, yaitu Andreas, dan satunya lagi tidak disebutkan namanya,
Tapi banyak penafsir setuju kalau ini adalah Yohanes, penulis Injil Yohanes. Ada disebutkan Yohanes di sana, tapi itu adalah Yohanes Pembaptis, guru dari dua murid tadi yang mengikut Yesus. Di ayat 38 mereka mengikut Yesus dan Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu cari? Saudara-saudara, pertanyaan ini adalah sebuah undangan istimewa bagi kedua murid. Apakah yang kamu cari? Ini adalah pertanyaan istimewa untuk mengetahui motivasi mereka. Apa yang kamu cari? Selama kita jadi Kristen, apa yang kita cari? Dan semoga apa yang kita cari kita temui. Ada orang masuk Kristen mencari berkat. Ada orang masuk Kristen karena mencari mujizat. Ada orang masuk Kristen karena mencari sahabat. Ada orang masuk Kristen karena mencari jodoh. Mereka menitip kepada saya, Pak Pendeta, katanya Kristen tidak, orang Kristen kan hampir-hampir tidak bertengkar, apalagi nggak ditinggal sama suaminya. Tolong dong cariin pemuda Kristen yang baik. Ya, saya sudah berusaha yang cari di sini. Ya, ada yang nitip begitu ya. Ada yang masuk Kristen karena ingin mencari juru selamat. Ada yang masuk Kristen karena katanya di Kristen tenang. Semoga yang kita cari kita temukan. Amin. Tapi yang kita cari harusnya itulah sebenarnya menjadi kerinduan hati Tuhan. Apa yang kamu cari? Semoga kita menemukan Yesus yang kita cari. Amin. Kedua murid ini menjawab, Tuhan, Rabi, di mana engkau tinggal? Rabi, di mana engkau tinggal? Lalu kemudian Yesus berkata, marilah, ikutlah. Kiranya suara Tuhan Yesus ini kita dengar setiap hari dan berkata, mari, engkau akan melihat. Mari engkau akan melihat. Yesus begitu terbuka, hatinya terbuka, hidupnya terbuka, bahkan rumahnya juga terbuka. Biasanya seorang guru tidak mau memperlihatkan rumahnya, apalagi orang itu tinggal di rumahnya, merepotkan, menghabiskan makanan. Beberapa guru bukan karena merepotkan sehingga murid-murid tidak diajak di rumahnya, tetapi itu berarti bahwa semua kelihatan. Jadi kalau mau tahu kami, tanya Alan ya. Jangan dengar orang lain yang jarang, yang tidak tinggal dengan kami. Ya, tanya Alan yang lebih tahu persis dengan keadaan kami. Dan Yesus begitu terbuka. Mari lihatlah. Beberapa guru tidak mau mengajak muridnya karena pasti semua kelihatan, semua terbuka. Dan beberapa di antaranya kemungkinan punya motivasi yang buruk. Tapi Yesus motivasi untuk mengubahkan. Dengan kata Yesus undangan yang paling indah. Mari datanglah dan engkau akan melihat. Kira-kira apa yang dilihat oleh murid-murid? Bukan rumahnya Yesus. Mari datanglah engkau akan melihat. Jadi nyambung pertanyaan Yesus, apa yang kamu cari? Dan murid-murid berkata, Tuhan, Rabi, kalau kami bicara di sini terbatas. Kalau Yesus mengajar kami di pinggir jalan terbatas, di mana Rabi tinggal? Bukan mau melihat rumahnya, bukan mau sekedar menginap dengan Yesus, tapi mereka ingin bersekutu dengan Yesus. Karena bagi mereka, pengajaran yang hanya 1 jam, 2 jam di pinggir jalan itu tidak banyak mengubahkan mereka. Ibadah kolektif sekarang 1 jam tidak banyak mengubahkan kita. Saya tidak mengecilkan arti ibadah, tapi ada ibadah yang paling indah, yaitu ibadah pribadi dengan Tuhan. Banyak orang berkata, kapan buka gereja? Ada pendeta berkata, apakah ibadah sudah dimulai? Ibadah selalu dimanapun. Karena Allah itu roh, maka sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita membutuhkan ibadah kolektif untuk saling menguatkan,
ibadah, lalu sambil makan, katanya ibadah. Ya tahu model ibadah sekarang ya. Memang kadang-kadang kita membutuhkan sentuhan touch di kita berhimpun bersama-sama. Ketika kita ibadah sendiri kok tidak ada gairah. Kita berjumpa bersama-sama, ada sukacita yang besar, ada gairah yang besar. Karena kita melihat ada orang yang sukacita menyembah Tuhan. Kita melihat ada saudara kita. Apalagi setelah ibadah kita saling bersaksi, kita saling menguatkan. Itu yang membuat kita ingin ibadah bersama-sama. Tapi bagaimanapun saudara kita membutuhkan itu, ada ibadah yang paling kita butuhkan selain ibadah kolektif, ibadah pribadi. Kedua murid ini ingin beribadah dengan Yesus, menyembah Yesus, bahkan mengalami hadirat Yesus secara pribadi. Dan apa yang mereka temukan? Mari lihatlah dan engkau akan melihat. Apa yang mereka lihat? Mereka tidak melihat model ibadah. Mereka tidak melihat model bangunan. Sekarang orang tidak melihat model bangunan karena hampir-hampir beberapa gereja tidak melihat model bangunan gereja. Bahkan sound system sudah banyak tidak dipakai zaman sekarang. Mari lihatlah, mari datanglah, engkau akan melihat. Apa yang mereka lihat? Perhatikan di ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan Mesias. Mari lihatlah. Mari datang, engkau akan melihat. Dan apa yang mereka lihat? Kami menemukan Mesias. Saudara-saudara, doa saya, harapan saya, supaya umat Tuhan yang mengikut Yesus, mengejar Yesus, berjumpa dengan Yesus yang sebenarnya. Apakah ada Yesus yang tidak sebenarnya? Ada. Kita mencari Yesus hanya karena melihat tangannya, berkat-berkat. Kita tidak mencari Yesus karena wajahnya. Kita tidak mencari Yesus karena keselamatan yang diberikan. Ada orang-orang membutuhkan Yesus karena mujizatnya saja. Ada orang membutuhkan Yesus karena mencari ketenangan. Ada orang membutuhkan Yesus karena harapan-harapan, mimpi-mimpi, cita-cita, berkat-berkat yang begitu mereka nantikan. Tapi dua murid ini, apa yang kamu cari? Rabi, di mana kau tinggal? Mari, datanglah dan kamu akan melihat. Nah, saudara-saudara, mereka menemukan Yesus. Apa yang menjadi latar belakang sampai mereka berjumpa dengan Yesus? Mari kita lihat ayat 39. Ayat 39 berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Tinggal bersama-sama dengan dia. Dan waktu itu kira-kira pukul 4. Dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab kita, Alkitab bahasa Indonesia ditulis pukul 4. Tidak disebutkan apakah itu 4 pagi atau 4 sore. Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang lain, misalnya terjemahan Melayu atau bahasa Indonesia sehari-hari menulis pukul 4 sore. Dalam bahasa Inggris khususnya KJV atau dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya ditulis jam ke-10. Bukan jam 10 tapi ke-10. Beda ya. Jam 10 dengan ke-10. Kata jam ke-10 itu menunjuk jam yang dipakai oleh orang Yunani atau oleh orang Roma. Orang Roma atau orang Yunani waktu itu memakai jam ke menunjukkan untuk aktivitas mulai. Orang Yahudi memulai hari baru itu jam 6 sore. Lalu kemudian mereka istirahat 12 jam sampai jam 6 pagi mereka siap untuk bekerja. Jadi jam permulaan bekerja itu adalah jam 6. Coba kita hitung. Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jam 1, jam 2, jam 3,
Jadi benar ini adalah jam 4. Jam 4 sore, bukan jam 10 pagi. Beberapa yang menafsirkan jam 10 pagi. Nah, jam 4 sore itu ada apa? Jam 4 sore itu adalah kita masih bekerja ya. Kita istirahat biasanya jam 5 atau jam 6. Di orang Israel bekerja itu selesai sampai jam 5 atau jam 6. Kita pernah mengadakan pelatihan beberapa minggu yang lalu dan tuan dari pemilik kebun anggur mencari tenaga-tenaga untuk bekerja. Mulai dari jam 6, jam 9, bahkan kemudian pemilik pohon anggur ini, kebun anggur ini keluar jam 4 dan menemukan orang untuk bekerja. Bekerja jam 5, 1 jam saja. Jadi jam 4 itu bicara tentang aktivitas yang padat. Jam 4 itu bicara tentang masih ada waktu untuk bekerja. Tapi dua calon murid ini meninggalkan aktivitas. Jam 4 mereka bisa pulang ke rumahnya dulu. Masih aktivitas ini bukan tengah malam sampai boleh nggak saya nginap tengah malam. Bukan, ini masih aktivitas. Jadi masih bisa bekerja, masih bisa berjumpa dengan keluarga, masih bisa pulang ke rumahnya. Tapi jam 4 itu mereka membuang semuanya lalu mengikut Yesus. Bukankah mereka masih punya keluarga? Tapi mereka membuang semuanya itu lalu mengikut Yesus. Ada yang menafsirkan bahwa besok itu hari Sabat, berarti tidak kemana-mana. Ada kesempatan bagi mereka untuk belajar lebih banyak dari Yesus. Ada kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Ada kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan hari itu. Dan mereka ingin menikmati persekutuan itu, menikmati hadirat Tuhan. Saudara-saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa membuang hari Sabat, hari perjumpaan dengan Tuhan. Di mana hari yang kita khususkan untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati wajah Tuhan. Dan dua murid ini mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya bersekutu. Bukan hanya itu. Ketika Yesus berkata, "Mari datanglah engkau akan melihat." Ini adalah undangan persekutuan. Ini adalah undangan perjumpaan dengan Tuhan. Dan murid-murid berharap mendapatkan sesuatu yang lebih besar ketika mereka tinggal bersama dengan Yesus. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka akan dapatkan kalau Yesus mengajar mereka di pinggir jalan atau di kebun. Tapi mereka ingin bersekutu dengan Yesus. Jadi ini berbicara tentang persekutuan yang lebih mendalam dengan Yesus. Persekutuan dengan Yesus yang menghasilkan sebuah penemuan yang besar. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan supaya setiap kali kita ibadah, supaya kita menjumpai Dia. Kita menemukan Tuhan. Dan undangan Tuhan Yesus, mari datanglah dan engkau akan melihat. Apa yang kita lihat? Kita akan melihat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Seperti para murid, mereka ingin menimbang lebih banyak hikmah, pengetahuan, kebajikan, bahkan kemurahan Tuhan, pengajaran dari Yesus. Dan mereka ingin menikmati hadirat Tuhan. Itu sebabnya mereka mengasingkan hari itu untuk berjumpa dengan Yesus. Dan pasti mereka sangat senang. Mereka sangat senang kalau gurunya saja, Yohanes Pembaptis, menuju Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia." Mereka mendengar perkataan gurunya dan kemudian mengikut Yesus. Dan dia ingin mendapatkan lebih dari apa yang mereka dapatkan dari Yohanes Pembaptis. Dia ingin mendapatkan lebih dari apa yang dikatakan oleh gurunya kemarin atau barusan tadi pagi. Dia ingin mendapatkan lebih daripada Yesus, lebih. Dan berkat itu akan mengenyangkan kita. Berkat dari Yesus, pengenalan firman, Tuhan akan memuaskan kita dengan sukacita ilahi. Dan Tuhan mau supaya kita mengalami perjumpaan itu terus. Tuhan tidak mau hanya kita datang setiap kali ibadah, tapi Tuhan mau mengenyangkan kita dalam ibadah itu.
kita memenuhi target untuk membaca Alkitab selesai dalam setahun. Saya sudah membaca selesai dua kali, dan ketiga kali belum tuntas-tuntas juga. Tuhan senang kalau kita membaca firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, Tuhan senang kalau kita menemukan Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan. Tuhan begitu senang pada waktu kita menjumpai Dia, tapi Tuhan lebih senang lagi pada waktu kita menemukan Dia. Amin, saudara. Amin. Apa yang kita sudah temukan setelah kita mengikuti Yesus sekian lama? Apa yang kita sudah temukan? Bagi murid baru ini, jam 4 sore, nginap sampai malam, lalu kemudian besok pagi bangun, dan mereka ingin terus berbicara. Saya merasakan waktu persekutuan Ibu Gembala, beberapa hamba Tuhan nginap di sini dan pengen ngobrol terus sampai jam 1:30 malam. Saya sudah ngantuk sekali. Katanya, mumpung dengan Pak Ketua kita ngobrol lagi ya. Saya sudah ngantuk, ya sudah ngantuk. Ngobrol lagi sampai jam 1. Setengah 2 saya merasa sudah kecapean. Saya membayangkan kedua murid ini ingin menimbang lebih banyak lagi. Mereka haus akan Yesus, ingin dipenuhi dengan Yesus, kasih Yesus, kebaikan Yesus. Apa yang mereka temukan? Pertemuan yang beberapa jam itu dengan Yesus, sampai besok mereka diajar Yesus. Lalu kemudian di ayat 41 dikatakan mereka datang, kedua murid ini berpencar. Setelah menemukan Yesus, berjumpa dengan Yesus, Andreas lalu mencari saudaranya. Ayat 41 di sana dikatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon. Kata mula-mula itu bisa berarti pertama-tama. Atau mula-mula adalah orang yang pertama kali menjumpai Petrus. Jadi mula-mula adalah orang yang pertama kali atau orang yang pertama dijumpai. Apakah ini benar-benar pagi? Jadi setelah sore kemudian malam mereka belajar, dan pagi berjumpa dengan Yesus. Sebelum aktivitas dimulai, Andreas mencari saudaranya. Ada kerinduan yang besar berjumpa dengan Yesus, mengalami perubahan dengan Yesus. Kemudian Tuhan mengubahkan hatinya, perasaannya. Timbul rasa kasihan kepada saudaranya. Selama dia mengikut Yohanes Pembaptis, tidak ada rasa kasihan kepada saudaranya. Dia dapat ilmu teologi yang bagus dari Yohanes Pembaptis, tapi tidak mengubahkan perasaannya. Tapi dari sore sampai malam, Tuhan mengubah perasaannya dan ada rasa sedih, rasa kasihan. Saudaranya bukan tidak tahu teologi, tapi saudaranya tidak berjumpa dengan Yesus. Maka bangun pagi, dia ingin mencari saudaranya pertama-tama. Jadi pertama-tama adalah orang yang pertama dijumpai oleh Simon Petrus adalah Andreas yang sudah diubahkan oleh Yesus. Dan orang yang pertama dijumpai oleh Andreas adalah saudaranya sendiri, Simon Petrus. Ada rasa sedih dan kasihan kepada saudaranya, dia terhilang. Ada rasa berduka, dia akan binasa. Itu sebabnya yang paling dia cari adalah saudaranya. Betul deh, Alfian. Ya. Ada rasa duka. Sering dengar ceritanya. Alfian waktu apa itu? Naik trek ya, wah. Tidur di trek lah katanya, dibuat trek. Ada rasa sedih. Ada rasa kasihan. Bertengkar dengan saudaranya. Ada rasa sedih, ada rasa kasihan. Saudara-saudara, ini yang mereka temukan. Kami menemukan Mesias. Karena mereka menemukan Mesias, ada rasa sedih. Kami kok ketemu juru selamat. Saudara, saya tidak ketemu juru selamat.
perasaan yang sudah diubahkan. Perasaan yang diubahkan oleh Yesus bukan hanya perasaan karena kita senang sukacita dapat keselamatan, tapi perasaan yang diubahkan Yesus adalah perasaan di mana kita mengasihi orang yang tidak diselamatkan, orang yang binasa. Kami telah menemukan Mesias. Perhatikan frasa ini penting sekali. Yang pertama, kami. Padahal Andreas datang sendiri dan ketemu saudara yang dia berkata kami. Mungkin sama terus berkata kami itu siapa? Enggak ada rasa bangga. Dan dia tidak berkata, ini penemuan saya. Kami telah menemukan Mesias karena undangan dari Mesias itu sendiri. Dia membuang rasa sombongnya. Bukan saya. Saya. Tapi kami. Kita harus kadang-kadang berusaha menghilangkan kata saya. Bagi suami istri. Waktu itu saudara-saudara saya. Bukan saya, kita. Kami telah menemukan Mesias. Yang kedua adalah Mesias. Kata Mesias itu ada tiga atau empat arti. Makna yang pertama, Mesias itu artinya raja. Raja yang diurapi, raja yang dijanjikan dalam perjanjian lama, dinubuatkan, dijanjikan, dan mereka menunggu kapan raja itu akan datang. Yang kedua, Mesias itu artinya pembebas. Mereka menantikan pembebasan dari penderitaan, pembebasan dari dosa, pembebasan dari kutuk, bahkan pembebasan dari iblis. Tapi mereka menerjemahkan, orang Israel menerjemahkan raja pembebas itu adalah membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Dan mereka menemukan Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan kuasa iblis, kutuk, dosa. Dan yang ketiga, Mesias itu artinya juru selamat. Yesus akan datang bukan yang membebaskan dari kutuk, dari dosa, bahkan dari penyakit, dari penderitaan. Dia akan menyelamatkan kita, memberi hidup kekal. Dan yang keempat, Mesias itu pasti artinya anak Allah. Pak Mebet sudah bicara waktu berapa? 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu tentang Mesias. Kata Simon Petrus pun akhirnya menemukan siapa Yesus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah? Pertanyaan kedua, menurut kamu yang 12 orang siapakah? Petrus angkat tangan dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia pun menemukan Mesias. Perjumpaan Andreas dengan saudaranya, sahabatnya Yohanes melahirkan penemuan yang besar. Yesus adalah Mesias. Dan itu mengubahkan hidupnya. Itu membuat dia sedih, dia bergumul. Dan bangun pagi, orang yang dijumpai pertama kali adalah saudaranya, Simon Petrus. Saudara siapa? Saudara tahu Simon Petrus? Namanya di sini bukan Simon Petrus kan? Bukan, namanya adalah Simon. Petrus itu nama belakang. Kata Yesus, engkau akan dinamakan Kefas, Yesus butuh waktu yang cukup panjang untuk mengubah seorang yang bernama Simon. Namanya tadinya bukan Simon Petrus, namanya cuma Simon atau Simon anak Yohanes. Simon itu artinya ilalang. Simon itu artinya orang yang tidak punya pendirian. Adiknya tahu, ini adiknya atau kakaknya Andreas ini. Andreas tahu persis siapa saudaranya itu. Simon artinya bukan cuma arti namanya, betul karakternya itu adalah seorang ilalang. Tidak kuat pendiriannya, tidak tahan, dia orang lemah. Makanya waktu ketemu dengan Yesus berkata, kamu akan dinamakan Kefas, itu bahasa Arab. Artinya Petrus itu adalah batu karang. Kenapa? Karena orang ini lemah. Itu sebabnya pergumulan malam itu, pergumulan Andreas akan saudaranya, ini pasti saudaraku binasa ini, pasti mati. Dia orang yang lemah. Mungkin dia pernah
jadi murid Yohanes tapi nggak batal, nggak jadi karena lemah. Kadang-kadang Simon Petrus itu menggambarkan kita orang yang lemah dan butuh orang untuk menolong kita, membawa pada perjumpaan kepada Yesus. Sedikit ada masalah kita lemah, sedikit ada persoalan kita marah, kita meninggalkan Tuhan. Makanya Yesus kasih nama baru, akan. Kapan itu? Matius pasal 16. Namamu bukan lagi Simon, tapi namamu Petrus. Namamu Petrus, karena aku sudah menemukanmu sebagai memiliki pendirian yang kuat. Tuhan ingin juga mengubahkan kita menjadi seorang Kefas, seorang Petrus yang memiliki pendirian tentang Mesias. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan mau mengubahkan hidup kita berjumpa dengan Dia dan mengubahkan perasaan kita terhadap orang sekitar kita. Saudara kami yang binasa tanpa pengharapan, tanpa Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan mereka. Ubahkan perasaan kami kepada orang-orang yang terhilang. Ada banyak orang yang mati tanpa mengenal Yesus Juru Selamat. Ada orang yang mati tanpa pengharapan, tanpa kehidupan kekal. Dan kami menikmati Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan, beri di hati kami rasa belas kasihan kepada orang lain. Beri di hati kami perasaan sedih, iba kepada mereka yang binasa tanpa hidup kekal. Tolong kami Tuhan untuk menanggapi maksud-Mu. Kami sudah melihat-Mu, Yesus Juru Selamat kami, Yesus Raja Penebus kami, Yesus Pembebas kami, Yesus Tuhan. Tapi di luar sana ada banyak orang yang tidak mengalami-Mu, tidak berjumpa dengan-Mu. Bawa kami Tuhan seperti Engkau membawa, mengundang Andreas dan Yohanes, mengalami-Mu dalam persekutuan yang indah dengan-Mu. Tuhan, beri hati bagi kami, hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal. Terima kasih, terpuji. Pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau selamatkan melalui hidup. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita angkat pujian. Berikanku hati seperti hati. Kita minta hati yang penuh belas kasihan, seperti Yesus, seperti murid-murid yang berbelaskan kepada saudaranya. Andreas membawa Simon Petrus, Yohanes membawa Yakobus.
Filipus membawa Natanael datang kepada Yesus. Berikanku hati seperti kamu. Tuhan, ubahkan hati kami. Beri hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, agar Tuhan di sekeliling Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatiku. Biarlah hatimu Tuhan, Engkau taruh di hati kami, menjadi hati sahabat kami, para sahabat kami, orang-orang sekitar kami. Mereka kehilangan hidup kekal, mereka pasti binasa kalau tidak mengalamimu. Kami sudah menemukanmu, tolong kami untuk membagikan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan kepada orang lain. Selamatkanlah orang-orang sekitar kami. Selamatkanlah orang-orang sekitar kami Tuhan. Selamatkanlah saudara-saudara kami Tuhan, sahabat kami. Tuhan taruh di hati kami berbelas kasihan, mendoakan mereka, memperjuangkan mereka Tuhan, membawa mereka di hadirat-Mu. Dan pertemukan kami dengan waktu yang khusus istimewa. Dan Roh-Mu menuntun kami untuk menyampaikan kebenaran apa yang kami sudah temukan di dalam Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat, Anak Allah yang hidup, Pembebas dan Raja kami. Mereka membutuhkan-Mu Tuhan. Selamatkanlah. Berkatilah Tuhan para pemberita-pemberita Injil. Berkatilah umat-Mu di mana saja, gereja-Mu yang memberitakan firman keselamatan, firman kebenaran. Tuhan, berkatilah setiap kesaksian mereka untuk membawa orang-orang datang kepada-Mu. Berkatilah pulau kami Tuhan, bangsa kami ini. Tuhan, berkati pulau ini dengan damai sejahtera. Lebih daripada itu, berkati dengan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat keselamatan. Tuhan, tolong bangkitkan pulau ini Tuhan, yang mengalami kesulitan, keterbatasan karena COVID. Bahkan seluruh bangsa kami, seluruh dunia. Tuhan, tolong pemerintah kami untuk menangani COVID-19 ini. Berkati setiap usaha-usaha pemerintah. Dan lebih daripada itu, seluruh warga masyarakat Indonesia bersatu padu Tuhan untuk melawan COVID-19, menangani Tuhan, supaya dipulihkanlah bangsa kami. Bukan hanya kesehatan, tetapi juga berkat-berkat rohani, berkat-berkat keselamatan bagi seluruh bangsa kami, setiap suku-suku bangsa. Tuhan, selamatkanlah. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, presiden, wakil presiden, dan juga kabinet, menteri. Tuhan, tolonglah mereka di dalam memikirkan kemajuan bangsa kami. Berkatilah Tuhan setiap usaha mereka untuk membangun bangsa kami ini. Kawali Tuhan, jauhkan kiranya dari kekacauan, dari orang-orang jahat, berpikiran jahat yang merongrong pemerintahan dengan segala penghinaan-penghinaan. Tuhan, tolonglah Bapa bangsa kami ini, pemerintah kami.
Kami berdoa Tuhan untuk gereja yang mengalami kesulitan di mana saja, yang mengalami masalah oleh karena bencana alam. Tuhan jagai mereka, berkati mereka, Tuhan tolong mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pemerintah lokal di mana daerah-daerah bencana terjadi. Berkatilah Tuhan. Apakah itu longsor, banjir, ataupun gempa, Tuhan tolonglah. Setiap tempat, setiap daerah-daerah ini Tuhan berkatilah pemerintah setempat untuk menangani dan untuk menolong masyarakat yang mengalami kesulitan. Kami juga berdoa supaya kiranya karya keselamatanmu terjadi di tengah-tengah kesulitan ini. Berikanlah kiranya mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan karya keselamatan bagi bangsa ini dan bagi seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa, tolonglah Bapak, berkatilah yang saat ini COVID-19 terjadi. Tuhan izinkan, tapi biarlah kiranya gerejamu bangkit untuk menangkap arti zaman yang saat ini Tuhan nyatakan. Untuk menangkap maksud Tuhan dalam masa terbatas ini. Umatmu yang sakit, berkati, sembuhkanlah. Siapa saja umatmu yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya kami berdoa untuk Mama Cantika yang sudah 1 minggu ini demam. Kami mohon kuasa darah-Mu untuk menyembuhkan Mama Cantika. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Reni disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Reni dipulihkan. Demamnya dinormalkan, suhu badannya dinormalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan. Dan Ibu Reni disembuhkan. Anaknya, suami, berkati. Umatmu yang kami tidak tahu, Tuhan tolonglah mereka kalau ada yang sakit, sembuhkan. Bunda Purnomo yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Umatmu yang sementara berjuang, bekerja, Tuhan berkati apa yang dikerjakan umatmu, buatlah berhasil. Tuhan berkatilah berlimpah-limpah umatmu dalam masa terbatas ini. Tuhan tidak terhalangi kuasa-Mu hebat, Engkau Allah yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib pada musim terbatas ini. Tuhan, Engkau akan menyatakan musim berkat-Mu dan kebaikan-Mu. Sebab kami tidak berada di dalam COVID, kami berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hebat. Berkatilah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya. Angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu. Terimalah janji firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Pertolongan kita yang dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa,